Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Guru Nuril. Hari ini kita akan belajar bersama tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak masih dalam rangka kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Anak-anak, marilah kita mengingat-ingat dulu tentang kerjasama. Saat di rumah atau di sekolah, kalian tentu pernah melakukan kerjasama. Misalnya, bekerja sama melaksanakan piket kebersihan, baik di rumah maupun di sekolah. Bekerja sama artinya bekerja bersama-sama ya, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bekerja sama ini merupakan contoh sikap yang mencerminkan persatuan. Anak-anak, kerjasama juga dilakukan oleh tokoh pahlawan kemerdekaan. Mereka bekerja sama untuk mengusir penjajah dari negara ini. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia merdeka. Sebelum mencapai kemerdekaan, Indonesia mengalami masa-masa sulit. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya, supaya memperoleh pengakuan dari dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Belanda masih ingin menguasai kembali Indonesia. Bangsa Indonesia langsung berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah Belanda. Upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan cara fisik dan dengan cara diplomasi. Perjuangan dengan cara fisik dilakukan mengangkat senjata dan bertempur dengan musuh. Sedangkan perjuangan dengan cara diplomasi dilakukan dengan cara damai atau dengan perundingan. Upaya perjuangan secara fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, anak-anak, Surabaya itu merupakan kota pahlawan. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak kedatangan pasukan sekutu tanggal 25 Oktober 1945. Terjadi pertempuran yang hebat dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Pada tanggal 30 Oktober 1945, pertempuran tersebut terjadi di Gedung Bank Internasio di Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Malabi. Akibat meninggalnya Brigjen Malabi, Inggris memberi ultimatum. Isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Secara resmi rakyat Surabaya yang diwakili oleh Gubernur Suryo pada saat itu menolak ultimatum dari Inggris. Akibatnya, pada tanggal 10 November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infanteri dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Tentu rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio.
Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Akibat pertempuran tersebut, 6.000 rakyat Surabaya gugur. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7–13 Februari 1946. Perjuangan secara fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang lain yaitu terjadinya pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Pada tanggal 20 Oktober 1945, militer Inggris dipimpin oleh Brigjen Bethel mendarat di Semarang. Oleh pemerintah Indonesia, Bethel diperkenankan melucuti senjata pasukan Jepang yang ditawan di kamp Banyu Biru Ambarawa di Magelang. Ternyata, Bethel diboncengi Nika, yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Yang awalnya diperkenankan untuk melucuti senjata, malah mempersenjatai tawanan Jepang tersebut. Sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945, insiden pecah di Magelang, yang mengawali terjadinya pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa, pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Kemudian posisi Letkol Isdiman digantikan oleh Letkol Sudirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan Republik Indonesia. Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 menuju ke Semarang. Keberhasilan TKR mengusir sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikutnya adalah pertempuran Medan Area yang terjadi 1 Desember 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Inggris yang diboncengi oleh Nika mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen Ted Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatera Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang yaitu tentara Belanda. Kemudian sebuah insiden terjadi di Hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Jadi tentara Nika menginjak-injak lencana merah putih. Kemudian tanggal 1 Desember 1945 terjadi fixed boundaries atau pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan Nika mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi, diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Selain pertempuran di atas, beberapa pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada di daerah lain.
yaitu peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi di Bandung, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1946, Puputan Margarana yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai di Bali 12 November 1946, pertempuran di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Robert Walter Monginsidi pada 3 November 1946, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada awal bulan Januari 1947, pertempuran laut di Teluk Cirebon yang menenggelamkan kapal perang RI yaitu KRI Gajah Mada pada 5 Januari 1947. Dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa pertempuran yang terjadi di Indonesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lain kali kita akan melanjutkan pelajaran tentang perjuangan dengan cara diplomasi, yaitu dengan cara damai dan perundingan ya. Cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Selamat belajar, sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.